Halo teman-teman, kalian ingin penjualan kalian meningkat pesat nggak? Ya, tonton video ini sampai habis. Untuk kalian baru bergabung, silahkan untuk subscribe, komen, tanya-tanya mengenai Google Ads, ataupun kalian mau bikin website. Kita akan bantu kalian untuk bisa memaksimalkan seluruh potensi marketing digital yang ada di internet ya. Kalau kalian mau tanya-tanya di admin kita langsung di deskripsi ya, di sana ada nomor WhatsApp-nya yang bisa kalian hubungi selama 24 jam untuk bertanya, berkonsultasi ya mengenai digital marketing. Oke, kali ini kita akan memaksimalkan, yang bisa kita maksimalkan adalah apa-apa aja yang harus kalian siapkan untuk beriklan di Google Ads ya. Jadi Google Ads itu cukup tricky buat kalian yang baru tahu tentang Google Ads. Google Ads adalah alat marketing digital yang tersedia untuk platform Google ya. Kalau kalian mau beriklan di websitenya bisa banget. Tentu saja kalian harus punya website ya. Maksudnya kalau kalian mau beriklan di Google Search-nya, kalian harus punya website gitu ya. Kalau kalian nggak punya website, tanya ke admin kita, buatkan ya. Harganya mulai dari 500 ribuan aja. Jadi sangat murah, sangat terjangkau untuk kalian yang baru UMKM gitu ya. Karena tagline kita adalah Jayabaya Digital bersama UMKM. Jadi pasti harganya terjangkau buat kantong teman-teman semua. Oke. Pertama, apa-apa saja yang kita siapkan dulu ya, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa-apa aja yang perlu disiapkan untuk beriklan di Google Ads. Yang pertama adalah mental ya, karena tentu saja mental ini memberikan dampak serius buat kalian, karena beriklan di Google Ads kalau kalian tidak punya perencanaan, kalian akan boncos, nggak ada konversi, nggak ada penjualan, nggak ada awareness dari customer kalian ya, atau calon pembeli kalian. Oke, ini part 2-nya. Jadi apa-apa aja yang kalian harus siapkan ini secara teknis akan saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah akun Google ya. Kalian harus punya Gmail terlebih dahulu ya pastinya. Habis itu kita masuk lagi tujuan iklan kalian yang kedua ya. Jadi setelah kalian membuat email, kalian bisa login ke Google AdWords atau Google Ads-nya tadi. Kalian masuk buat akun di sana, setting. Kalau nggak tahu caranya, serahkan semuanya pada Jayabaya Digital. Kita akan menyelesaikan masalah kalian terkait digital marketing gitu. Jadi kalau kalian pun mau belajar di sini, boleh banget ya langsung hubungi admin kita. Nanti kita akan buka kelas buat teman-teman kalau memang mau menjadi seorang advertiser ya. Ini cukup menarik, harganya terjangkau juga kalau kalian mau belajar ya. Jadi nggak usah bingung lagi soal biaya, semuanya bisa dinegosiasikan kepada kita ya. Selama kalian mau, kita akan bantu kalian untuk jadi seorang advertiser gitu ya. Yang kedua tadi apa? Yaitu tujuan. Kalian tujuannya apa ya? Mau awareness ya, kalian mau caper ibaratnya, kalau bahasa sekarang itu caper gitu ke media sosial. Jadi kalian harus beriklan juga dengan target audience awareness ya. Jadi kalian meningkatkan like kalian, meningkatkan komentar kalian untuk video dan lain-lain gitu, atau share bla bla lah, banyak ya. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan ya. Jadi kalian tujuannya apa? Kalau kalian meningkatkan konversi, ini biasanya harganya cukup mahal dibanding dengan awareness tadi ya. Karena lead atau penjualan itu harganya di kisaran ya kurang lebih ya sekitar sekali konversi, tergantung sektor kalian apa. Misalkan sektor teknologi, kita jualan website gitu ya, cukup murah dan cukup mahal. Untuk kalian yang baru bergabung di sini, pastinya bertanya-tanya, Jayabaya Digital itu beriklan berapa sih gitu? Sekitar 20.000 sampai 30.000 loh untuk sekali konversi, untuk sekali klik ya, tombol WhatsApp yang ada di website kita. Kalau kita iklankan itu, jadi cukup mahal ya. Kalau kalian tidak memaksimalkan keyword-keyword dan SEO-nya ya, kalian akan boncos di sana. Kenapa? Biasanya orang akan cenderung ngawur ya kliknya. Yang penting klik, tanya, habis itu kabur ya. Kita kan nggak mau dapat customer yang seperti itu. Jadi kita maksimalkan nanti SEO-nya. Bagaimana caranya? Ya Jayabaya Digital yang bisa. Kalau kalian mau belajar tadi ya, saya sampaikan, segera hubungi admin kita, terjangkau biayanya juga ya. Kita ada mentor yang memang sudah
berpengalaman di Google Ads ini selama 20 tahun lebih ya. Jadi sudah dipastikan kita kompeten, sangat sangat kompeten di bidang digital marketing, terutama untuk sektor Google ya. Oke. Kita tadi udah menjelaskan untuk tujuannya, kalian awareness atau kalian mau lead atau penjualan atau konversi ya kita nyebutnya. Kita masuk ke poin ketiga yaitu target audience. Jadi kalian harus setting juga lokasi geografis, demografis ya, harus disesuaikan. Kalau di teknologi biasanya orang-orang yang terbuka, yang udah tahu ya, atau ibaratnya orang-orang yang pikirannya udah future gitu ya, udah di depan gitu. Kalau kalian mau ke teknologi, jadi target audiensnya biasanya untuk website ini rata-rata adalah anak-anak yang usia 2000-an awal ya. Era berkembang internet pertama tahun 2000-an itu sampai sekarang itu rata-rata udah terbuka terkait dengan teknologi. Jadi target audiens ini penting ya, terkait dengan gender, geografis, letak demografisnya, letak radius lokasinya itu sangat menentukan keberhasilan iklan kalian gitu. Yang kedua adalah bahasa ya, dalam target audience ya, bahasa. Jadi kalian harus setting juga ini kalian mau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu, bisa banget. Tergantung wilayah letak geografis kalian. Jadi buat para advertiser harus punya pikiran open minded ya terkait dengan penentuan target audience ini. Kalau kalian kaku ya, nggak terbuka gitu, susah banget, pasti boncos gitu, pasti itu pengalaman itu kita udah menentukan untuk target audiensnya ya. Kita untuk juga harus setting kata kunci, penting banget, atau istilahnya keyword ya. Jadi kita setting ya di Google Text Manager ya. Bagaimana caranya? Ya rahasia dong. Kalian harus ikuti kelas kita ya kalau kalian mau menjadi seorang advertiser ya, nggak ngawur gitu ya. Kita setting kata kunci di keyword planner ya, kita cari-cari bla 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 bla. Bagaimana caranya ya rahasia guys. Lagi-lagi rahasia. Oke, langsung masuk ke poin kelima yaitu konten iklannya. Jadi kalian harus siapkan ya, kalian mau beriklan di mana? Kalau di YouTube ya, kalian harus siapkan rasio videonya ya, dalam bentuk landscape, vertikal, horizontal, atau bagaimana ya. Itu ada settingannya. Tentu saja Jayabaya Digital lagi yang bisa gitu ya. Kalian mau beriklan dalam bentuk gambar atau video, itu ada caranya sendiri gitu. Oke, untuk selanjutnya landing page ya, tentu saja website atau landing page ya. Jadi kalian harus punya website yang relevan, yang yang bisa dimuat di desktop ataupun di mobile, di HP ya. Kalian harus bikin website dulu kalau mau beriklan misalkan di Google Search Engine. Itu ya. Setelah itu kalian masuk ke Google Text Manager seperti yang saya jelaskan kemarin, barusan bahkan ya. Atau Google Analytics atau gunakan konversi tracking ya. Ini ada caranya sendiri juga. Jadi buat teman-teman yang mau beriklan tapi nggak mau ribet, langsung serahkan ke kita. Kalau kalian mau belajar, silahkan hubungi admin kita. Min, saya mau belajar nih, kira-kira biayanya berapa gitu, ada sendiri itu ya. Dan setelah kalian setting dengan tingkat kesulitan yang cukup rumit buat pemula ya, apalagi kalau kalian tidak tahu teknologi ya, ribet banget, langsung saya mau beriklan, biayanya berapa gitu misalkan. Budget saya 50.000 per hari gitu, bisa banget kita bantu buat teman-teman yang ingin beriklan. Nggak perlu ribet, nggak perlu belajar, nggak perlu apa. Saya mau penjualan saya naik, udah nanti serahkan semuanya kepada kita dan kita akan menyelesaikan masalah kalian terkait dengan digital marketing ya. Tentu yang terakhir ya, tentu saja kalian ada beriklan awal. Setelah kalian setting dan tayang iklannya itu ada yang namanya testing ya. Jadi kalian tes ini yang efektif iklan yang potret atau landscape ya videonya. Tekniknya seperti apa, deskripsinya seperti apa, keywordnya seperti apa, itu namanya adalah testing A/B ya. Jadi tes
konten 1, tes konten 2, tes konten 3 sampai kalian menemukan pola yang sesuai ya, agar iklan kalian berjalan maksimal. Jadi dalam masa testing ini biasanya Google Text itu menyesuaikan ya. Range harganya itu bakal menyesuaikan, naik dan turun terus gitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa udah cukup ya. Kalau kalian mau bertanya lagi, tanyakan semuanya pada admin kita yang telah siap sedia untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian terkait dengan website, Google Ads, Meta Ads, dan lain-lain. Saya rasa cukup. Kita akan bahas lagi di next video mengenai Google Advertising, Meta Advertising, ataupun website ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi. Bye-bye.